Kenalan Bu, namanya siapa? Nama saya Jamrut. Jamrut. Namanya Sarah. Nama aslinya Sarah, Ya. panggilannya Jamrut. Oke. Umur Ibu berapa sekarang, Bu? 50. 50 tahun. Ya, 50 tahun. Asal Ibu dari mana kira-kira? Dari Mahap. Dari Mahap. Hmm, Tinggal ke Skadau berarti berapa tahun? 20. 20 tahun. Oh, lama ya berarti di Skadaunya. Nah, pekerjaan Ibu sekarang apa, Bu? Pulang lagi. Tuh, Mulung. 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 Oke. Pekerjaan sebelum mulung Ibu apa, Bu? Tuh, di warung. Di warung, jaga Ya. warung. Lalu Nah, di warung habis bantu rumah tangga. pembantu rumah tangga. Nah, Oke. habis itu orang nggak ada di rumah aja. Di rumah aja. Habis itu kalau ndak mulung di rumah aja berarti. Ibu tinggal sama siapa? Dengan tuh suami, kakak, Kakak cewek, kakaknya. perempuan, dan dua ada dua. Oke. Nah, Kakak sama suami. iya, Berarti bertiga di rumah. tiga aja. Penghasilan Ibu sehari berapa bisa, Bu? Nggak Atau per pakai minggu? harian. Oh, enggak pakai hari. Pakai 2 minggu sekali. Dua minggu sekali. Oke. Berapa, Bu, kira-kira tuh, Bu? Kadangnya 700, 500, nah itulah. 700.000, 500.000. Hmm. 2 minggu tuh. Hmm. 2 minggu sekali. Oke. Ya. Ibu dari kapan mulungnya? Wah, dari tahun Mulai. berapa ya? Udah lama. Udah lama. Kira-kira lah, Bu. Hitung 10 tahunan kah? Berapa kah? Ya, dari tahun berapa ya? Tahun 2017. Di balik ramainya pasar, di balik gedung-gedung yang semakin tinggi, ada wajah-wajah yang sering kita abaikan. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang terus berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Kemiskinan bukan sekedar angka dalam laporan statistik. Ia nyata, ia hadir di sekitar kita. Ia adalah kenyataan pahit yang harus dijalani tanpa pilihan. Hari ini, kita akan menyelami kisah seorang perempuan yang telah puluhan tahun hidup dalam kesederhanaan penuh perjuangan. Namanya adalah Ibu Sarah, atau yang lebih dikenal sebagai Ibu Jamrut. Ibu Jamrut kini berusia 50 tahun. Ia berasal dari Mahap dan sudah lebih dari 20 tahun tinggal di Skadau. Bersama sang suami dan kakak perempuannya yang sudah rentan, ia menjalani hari-hari penuh keterbatasan. Sebelum menjadi pemulung, Ibu Jamrut pernah bekerja di warung, bahkan menjadi pembantu rumah tangga. Namun, tekanan batin dan kondisi kerja yang berat membuatnya tidak sanggup bertahan. Akhirnya, pilihan yang tersisa hanyalah menjadi seorang pemulung. Berbeda dengan banyak keluarga lain, Ibu Jamrut tidak memiliki anak. Tidak ada generasi penerus yang bisa membantu meringankan beban hidup mereka di masa tua. Hidupnya bergantung pada kerjasama dengan sang suami. Mereka hanya bisa saling menopang satu sama lain di tengah kerasnya kehidupan. Pada siang hari, Ibu Jamrut dan suaminya memulai hari dari rumah sederhana mereka. Dari titik itulah perjuangan mereka berawal. Berangkat bersama, lalu berpencar ke area mulung masing-masing. Dengan kantong plastik besar di tangannya, ia mengumpulkan botol plastik, kardus, dan logam bekas. Barang-barang yang mungkin
dianggap sampah oleh banyak orang, justru menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Di tengah panas terik, di antara bau sampah yang menyengat, langkahnya tidak pernah berhenti dan terus berjalan dengan tabah. Sesekali ia menyapa orang-orang dengan ramah. Meski tubuhnya letih, senyum itu tetap hadir, seolah menjadi tanda bahwa ia ikhlas dengan kehidupannya. Di sini kami menuju titik kumpul di mana biasanya Ibu Jamrot bertemu kembali dengan sang suami untuk pulang bersama. Disinilah tempat mereka berhenti sejenak, berkumpul dan beristirahat. Di sini kami berbincang ramah dengan Ibu Jamrot dan suaminya, serta memberikan sedikit rezeki yang kami punya kepada Ibu Jamrot. Sehabis kami berbincang, kami bersiap-siap untuk segera pulang bersama, membawa hasil kerja keras hari itu. Di perjalanan pulang, kami mendapatkan pembelajaran bahwa berbagi tidak memandang besar dan kecilnya hal yang akan kita berikan. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Ibu Jamrot dan suami. Jalan yang lumayan jauh ini tiap harinya ditempuh dengan berjalan kaki dan mendorong argo. Kami mengikuti gerak tangan Ibu Jamrot yang menunjukkan arah rumahnya. Sesampainya di rumah, barang-barang bekas dipilah, disusun, dan dipersiapkan untuk dijual ke pengepul.
Hasilnya memang tidak seberapa, kadang hanya cukup untuk makan seadanya. Namun, bagi mereka itu sudah lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kisah Ibu Jamrot adalah cerminan nyata dari masalah sosial kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang, ia berhubungan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, hingga jaminan masa depan. Orang-orang seperti Ibu Jamrot terjebak dalam lingkaran yang sulit diputus. Hidup dengan penghasilan kecil tanpa kesempatan untuk berkembang. Mereka tidak bisa berharap pada siapapun, kecuali pada diri mereka sendiri. Dari Ibu Jamrot, kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar kemewahan. Hidup adalah tentang bagaimana seseorang mampu bertahan, tetap berusaha, dan tetap bersyukur meski dalam keterbatasan. Ketiadaan anak membuat mereka harus menghadapi masa depan dengan ketabahan yang luar biasa. Tanpa ada yang bisa membantu ketika tubuh sudah tak lagi kuat bekerja, mereka tetap memilih untuk melangkah hari demi hari dengan sisa tenaga yang ada. Betapa banyak orang tua di sekitar kita yang menjalani nasib serupa. Tanpa anak, tanpa harta, tanpa jaminan hari tua. Namun mereka tetap berdiri dengan kekuatan hati yang sulit dibayangkan. Kemiskinan bukanlah aib. Ia adalah masalah sosial yang membutuhkan perhatian kita bersama. Ini adalah kisah perjuangan penuh makna. Guys, jadi kami lagi wawancara.